Shalom Pak, apa kabar Pak? Tuhan memberkati. Baik, Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin. Tuhan Yesus terlalu dahsyat. Terima kasih ya Pak, Bapak begitu bermurah hati sehingga kami pada malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bagaimana kebesaran kasih Tuhan, keajaiban Tuhan yang telah mengubahkan seseorang dari kehidupannya yang sangat hitam, bahkan dulu membahayakan banyak orang. Dan Bapak nanti bisa ceritakan kepada kami semua bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana Bapak bisa berubah karena kuasa dan pertemuan perjumpaan Bapak dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pak Duta ya. Oke Pak, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan Pak. Shalom, selamat malam teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, saudara ibu-ibu sekalian. Terima kasih bahwa pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi bagaimana kuasa Tuhan Yesus menolong di dalam hidup saya dan mengubahkan di dalam kehidupan saya. Ini satu kemurahan yang luar biasa bahwa kita pengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang bisa dimenangkan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Duta Al-Bassam. Saya dilahirkan di kota Tasikmalaya, tepatnya tanggal 11 Agustus 1966. Kehidupan saya pada waktu itu dilahirkan di kota Tasikmalaya. Kita tahu bahwa kota Tasikmalaya ini mayoritas beragama Islam. Ya. Jadi hanya berapa persentasenya aja sedikit sekali untuk agama non-Muslim. Tidak masalah buat itu semua. Saya dari keluarga, orang tua saya dari keluarga dari tentara. Kebetulan sekali orang tua saya dinas di Paskas. Waktu itu bukan Paskas tapi PGT. PGT itu pasukan gerak cepat. Nah, saya tinggal di situ di asrama PGT. Ya. Kehidupan saya melihat bahwa saya ini termasuk orang yang artinya itu dalam beribadah ini, saya ini orang yang sebagai Islam yang biasa-biasa saja. Jadi kami tidak dituntut harus kami selalu khusyuk dan sebagainya, kami standar saja sebagai orang yang beragama. Setelah banyak kejadian-kejadian itu, saya di Tasikmalaya ini saya bisa menamatkan sekolah di TK Angkasa, SD Angkasa, dan SMP Negeri 1, SMA Negeri 3, Angkasa. Mengapa saya sebutkan itu sekolah saya itu sekolah Angkasa? Karena orang tua saya ini tinggal di lingkungan TNI Lanut. Ya. Nah, kalau di Lanut Tasikmalaya itu dulu jalannya Jalan Garuda. Nah, sekarang sudah berubah, ya, Jalan Mayor Utaria kalau tidak salah itu. Sekarang udah berubah. Nah, tempat tinggal saya itu asrama PGT itu terkenal sekali dengan para prajurit, termasuk orang tua saya itu sangat-sangat keras sekali. Mereka sangat disiplin sekali bagaimana mendidik anak. Ya, inilah asrama PGT yang terkenal itu di Tasikmalaya itu. Beberapa kemudian setelah saya tamat SMA, puji Tuhan, saya sedikit belajar kursus. Jadi saya tidak sempat ngajari tentang kuliah, tapi malah justru saya ini kursus saya ini kursus perbengkelan. Apa sajalah yang saya kerjakan.
apa itu ada radio yang rusak saya betulkan, ada sepeda motor yang itu saya betulkan. Nah, itu pun otodidak, nggak belajar, hanya melihat orang, ya, supaya saya ini apa bisa apa untuk kedepannya saya harus bagaimana. Saudara-saudari yang terkasih, setelah saya belajar di situ, kehidupan orang tua saya antara bapak sama ibu ini kehidupannya tidak harmonis, ya. Saya mengalami berbagai macam kekerasan. Dalam arti kekerasan saya ini artinya itu ketika kami tidak pernah terlambat bangun pagi, tidak disiplin untuk gosok gigi dan sebagainya, nilai rapot jelek dan sebagainya. Itu akhirnya bisa membuat kemarahan orang tua saya, ya. Ketika orang tua saya melakukan hal itu, marah itu bukan dengan mulut, tapi dengan tamparan, dengan kopel. Nah, itu terjadi sejak SMP sampai dengan SMA, ya. Setelah dari SMA itu saya mau tidak mau, ya tadi saya katakan bahwa saya harus kerja otodidak karena kondisi orang tua saat itu sebagai TNI AU itu kondisinya nggak memungkinkan, artinya pas-pasan. Jadi kami tidak bisa melanjutkan kuliah, ya, karena orang tua saya ini dari Bintara, ya, artinya dari pangkat yang terendah gitu, ya. Puji nama Tuhan, karena keahlian saya ini, suatu hari saya melamar mencoba di PT Dahana Persero, ya. PT Berdahana Persero itu berdekatan dengan Lanut. Nah, di belakangnya Lanut itu ada pembuatan bahan peledak. Roket. Roket di situ. Namanya dulu IPTN Nurtanio. Yang Dahana itu produksinya untuk bahan peledak. Kalau yang di IPTN itu produksi roket. Saya melamar dengan tujuan saya harus mendapatkan pekerjaan. Ya, itu untuk masa depan kami. Terus saat itu juga saya melamar. Ternyata saya dapat peluang untuk kerja di PT Dahana Persero. Katakan PT Dahana Persero itu milik BUMN, ya. Jadi bidang dengan negara, ya, badan usaha milik negara. Karena kemampuan saya ini, ya memang saya tidak berharap kalau misalnya saya bisa diterima di PT Dana Persero, itu tidak mungkin lah, soalnya persaingan itulah yang membuat saya itu kecil hati. Nah, tapi saya bersabar coba. Akhirnya kok saya diterima di PT Dana Persero. Ya. Yes, puji Tuhan, memang sudah Tuhan kasih ilmu, ya, manfaat di dalam kehidupan saya, bahwa ternyata tuh ilmu yang diberikan oleh Tuhan ini punya fungsi, punya fungsi. Nah, fungsinya inilah yang bisa bekerja, ya. Akhirnya saya bisa mengetahui bagaimana ternyata di PT Dana Persero itu membuat bahan peledak, ya. Bahan peledaknya itu jenisnya itu buat untuk pengeboran minyak, untuk meledakkan satu gunung, artinya untuk bangunan, dan untuk masalah pengairan. Nah, itu, ya. Ini yang saya kerjakan setiap saat itu kami bekerja, ya. Di sela-sela bekerja ini kami memang wajar ada namanya kejenuhan di dalam bekerja, ya. Karena kami ini selalu membuat namanya bahan peledak. Nah, ternyata di dalam pembuatan itu saya mendapatkan satu prestasi, bahwa saya bisa membuat yang namanya dinamit, ya.
dinamit power cell seismik 3000 ya. Itu bukan atas inisiatif saya, tapi kerjasama dengan para ahli bidangnya itu ya. Karena saya tekun bekerja, kami ini sekolah tidak sekolah sampai kuliah, tapi kenapa kok saya bisa diberikan satu apa ya, nilai kepintaran saya bisa membuat hal itu ya. Artinya seorang yang kuliah aja belum tentu bisa membuat itu, namanya bahan peledak ya. Di nama Tuhan ya, saya ini sangat disenangi oleh para para pegawai PT Dahana Persero pada waktu itu. Nah, ya, luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang saya kerjakan ini memang penuh risiko. Ketika kami uji coba eksempel ke salah satu gunung dan di laut dan sebagainya, semuanya berhasil ya. Saat itu kami juga bekerja bukan ditawarkan lagi, artinya ada rekanan dari PT Dana, saya disuruh meneliti tentang divisi sista senjata itu yang ada di PT Nurtanio ya. Nah, ternyata saya kan itu kan bersebelahan pabriknya itu. Nah, ternyata kami bisa mengetahui ya keadaan roket-roket itu. Jadi kami secara singkat kami memperbaiki artinya itu bisa memberikan roket itu bisa bagus sekali. Nah, sekarang roket itu untuk apa? Nah, itu pertanyaannya. Roket itu apa? Nah, roket itu adalah biasanya untuk ditaruh di dalam pesawat. Terus roket itu jenisnya ada juga yang untuk bangunan, roket untuk bisa meledakkan. Nah, di situ ada namanya pendorong dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Kejenuhan saya inilah dalam bekerja inilah saya kadang-kadang memikirkan, karena saya sudah diberikan sudah mengalami namanya kekerasan di dalam kehidupan keluarga saya, bahwa saya sering ada pemukulan, kemudian saya sering ada macam-macam segala macam benturan-benturan dan sebagainya. Ini membuat saya bekerja pun kadang tenang, kadang tidak. Nah, akhirnya tekanan batin ini ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah lama beberapa tahun ini saya bekerja di PT Dahana Persero, akhirnya kami mendapat satu prestasi ya. Akhirnya saya dikaryakan di PT Pindad ya di Bandung. Di sana saya akhirnya bisa caranya bagaimana membuat yang namanya senjata api ya. PT Pindad namanya. PT Pindad itu luar biasa. Indonesia itu sejak tahun itu Indonesia luar biasa. Bapak, dia pembuatan AK-47 dari Soviet itu, buatan Soviet itu Rusia. Indonesia itu sekarang sudah betul-betul luar biasa. Artinya sudah bisa membuat AKSS 2, AKSS 4, ya, SS-20. Nah, ini adalah senjata canggih orang Indonesia, buatan Indonesia asli ya. Ini luar biasa. Nah, SS itu apa? SS itu adalah senjata serbu. Nah, itu umumnya untuk pasukan, untuk TNI, untuk pasukan-pasukan yang ada yang Indonesia miliki ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika di sela-sela saya bekerja, ya, kami sering mempunyai salah satu teman bahwa kami sering diajak, sering komunikasi dan sebagainya. Pada dasarnya mereka saat itu negara ini tuh ya tahun 90-an itu ya tahun 90-an itu
ya saya rasa kok negara itu sedang tidak nyaman ya dalam kondisi seperti itu ya, bahwa apa, banyak sekali terjadi satu yang namanya apa, kecemburuan sosial ya, ketidakadilan ya. Inilah salah satu teman itu datang kepada saya ya, tidak satu tidak dua orang, tapi kadang-kadang ya teman satu kerja juga ada, kadang-kadang ya teman yang dari luar pun datang. Mereka sering curhat ya, sering curhat tentang keahlian saya. Memang kalau kita pikirkan ya, bahan RDE apa, bahan-bahan peledak itu dan TNT itu memang bahannya memang semuanya Royal Dimension eksklusif ya. Artinya bahan itu biasa dibuat oleh untuk peperangan, untuk pasukan ya biasanya ya. Nah, itu bahannya itu banyakannya RDX, Tremoterium ya, jenisnya itu ya. Terus yang keduanya lagi Trehekenlus, nah TNT itu ya. Nah, sebenarnya bahan peledak itu, maaf ini saya tidak mengajarkan tentang cara pembuatan ya. Bahan peledak itu memang seperti itu ya. RDX itu jenisnya kayak serbuk putih gitu ya. Namanya RDX itu. RDX. Nah, RDX itu bahan peledak itu biasanya ini sebagai pendorong roket ya, sebagai pendorong roket ya, pendorong itu. Jadi untuk melesat ya. Yes, puji Tuhan, saya ini kok bisa seperti itu karena ini ya, ya karena memang ya Tuhan berikan seperti itu ya, meskipun saya ini nggak pernah kuliah ya, nggak pernah kuliah saya ini. Setelah beberapa lama ini saya berpikir bahwa ada kejenuhan di dalam saya bekerja. Saya sering melakukan namanya pertemuan-pertemuan dengan teman-teman. Dari pertemuan itu saya diajak ya, diajak oleh apa, oleh salah satu teman ya. Memang salah satu teman itu mengajak saya diajak ke salah satu tempat. Nah, di situ dia cerita bahwa negara ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik ya. Negara ini perlu keadilan, negara ini perlu pembangunan merata dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi ya? Jujur saja mereka dari apa? Dari salah satu apa? Organisasi ya. Saya tidak mau sebutkan organisasi itu. Tapi itu yang jelas dia teman saya juga. Nah, terus dia memberikan satu wacana ya. Terus saja saya diberi dipandu. Nah, ternyata saya di situ tuh diberikan satu apa? Karena saya ini sebagai orang khusus, nah, ternyata dalam pikiran saya ini iya memang iya. Nah, ternyata saya berubah pikiran ya, berubah pikiran. Ya. Akhirnya pekerjaan apa yang diberikan kemampuan saya di PT Dahana itu dan diperbantukan di PT Pindad itu, saya jarang masuk. Jadi saya mengikuti satu-satu kegiatan. Nah, satu kegiatan di situ saya ada padepokan, salah satu padepokan. Di situ banyak sekali rekan-rekan ya, rekan-rekan. Nah, ternyata di situ ada satu kelompok ya, kelompok berbagai macam kelompok, berbagai macam kelompok. Saya diajak. Nah, ternyata saya develop khusus untuk menjadi bagian itu, ya, menjadi kelompok bagian itu. Ya. Nah, kelompok bagian itu ternyata itu tidak terlalu apa, sangat ini maaf, sangat-sangat sekali keras ya, keras ya. Jadi ada bagian yang ini, bagian A, bagian C, bagian
D. Nah, itu. Nah, saya sempat kaget ya. Ternyata karena saya ini punya keahlian menembak, saya punya keahlian membuat bom, keduanya lagi mengolah itu bahan-bahan dari TNT, RDX itu menjadi roket, pendorong roket, ya. Di situ ternyata saya dikhususkan di dalam hal itu ya, dikhususkan dengan hal itu ya. Nah, pada umumnya kelompok itu saya perhatikan ya, mereka ini umumnya memiliki satu masalah ya, ada kekurangan fisik, ada yang sakit, ada yang stres, semua terkumpul di situ. Saya yakin, dan saya sebetulnya ada pemikiran yang jernih di dalam satu kelompok itu, ya. Apakah ini yang namanya sabotase? Apakah yang ini yang namanya ingin mengalihkan kekuasaan? Karena disitulah kami digembleng, ya. Ternyata saya pun kok tahu-tahu hati ini tergiur, ya. Ternyata kami tidak diajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, ya, tapi kami diajarkan tentang nilai-nilai bagaimana cara berperang dan bagaimana cara membunuh. Itu ada bagiannya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, ya. Jadi orang yang sudah terkontaminasi pikiran dan otak, yang disebut dengan cuci otak itu biasanya ada beberapa macam hal orang itu. Orang yang sudah mengalami cuci otak, biasanya orang itu bermasalah dengan peristiwa masa lalu. Keduanya lagi mereka mengalami salah satu cacat di dalam tubuhnya. Ketiga, mereka ini mengalami kejiwaan. Mereka ini suka yang berhalusinasi. Mereka dipilih khusus untuk yang seperti itu. Mengapa saya dipilih? Itu pertanyaannya. Karena mereka ini udah tahu. Karena saya punya teman, akhirnya saya dipilih. Karena saya mempunyai satu skill, keahlian. Ya. Nah, bagaimana saat itu juga, waktu berlalu, kami harus menjalani berbagai macam pelatihan, strategi. Saat itu juga, ada satu perintah bahwa saya harus dipecat dari perusahaan, ya, BUMN, ya. Saya terima saja. Saya terima saja. Nah, saya akhirnya fokus, merasa bahwa saya tidak adil, tidak merasa tidak adil hidup ini. Saya merasa diri saya ini dikucilkan, saya merasa diri saya ini dipojokkan. Akhirnya kami mencari kelemahan. Saya yakin kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sakit hati. Mereka Muslim, betul, Muslim. Betul, jujur saja. Mereka dari Muslim. Nah, Muslim, ya saya katakan. Dari Muslim, tidak ada yang dari luar negeri, tidak ada. Yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, semua bagiannya ada semua. Tapi saya bagian yang tidak enak. Menyerang, ya, mengamati, menyerang, dan membunuh. Itu ada khusus, Pak. Khusus. Nah, setelah saya mengamati dalam keadaan, mereka ini apa tujuannya? Ya tadi ketidakadilan, dan mereka ingin berpolitik, Pak. Jadi satu ya, agama kalau sudah masuk di dalam dunia politik, itu bukan agama lagi. Itu bukan agama lagi.
ya. Nah, jadi agama itu dikhususkan buat orang yang ingin berbuat baik. Harusnya. Tapi karena mereka ingin menghancurkan tatanan kehidupan bernegara, maka dibentuklah satu kelompok. Akhirnya kami membentuk satu kelompok dengan pelatihan-pelatihan yang sudah beberapa bulan kemudian, kami mencari kelemahan. Kira-kira lemahnya itu di mana? Apakah itu perlu waktu sehari dua hari? Tidak. Itu perlu sekitar beberapa bulan untuk meneliti kelemahan pemerintahan. Ya, situlah. Jadi semua orang-orang kita ini sudah ada pelatihan khusus. Nah, karena saya tinggal di Tasikmalaya, nah ini kelanjutannya. Tahun 1995, ya, kita tahu bahwa Tasikmalaya mendapat Kalpataru. Kalpataru ini adalah salah satu adipura, ya, tatanan kota, perekonomian yang bagus dan sebagainya. Nah, disitulah kami berpikir, tapi kalau kami nyemplung dalam saat itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan itu tidak ada efek apa-apa. Bagaimana cari celah? Nah, cari celah. Nah, selanjutnya John de Milleras tahun 1996, kami juga dari 93, saya juga sering ke Jawa, sering mundar-mandir dan sebagainya. Ya, saya juga menikah. Ya, saya menikah. Maaf, ini saya jujur katakan bahwa saya menikah dengan orang Sunda. Kalau saya ke Jawa, saya juga menikah dengan orang Jawa. Saya terlalu sibuk dengan urusan-urusan bisa dikatakan organisasi, bisa dikatakan kelompok. Inilah bisa dikatakan individu. Ada 3 tahapan perusak bangsa itu, ya. Ada organisasi, ada kelompok, dan ada individu. Saat peristiwa Tasikmalaya, tepatnya tanggal 26 tahun 1996, ada salah satu kejadian yang sangat memberi kesempatan buat kelompok kami untuk masuk ke situ. Jadi kami mohon maaf, kami tidak menyalahkan peristiwa itu. Dan kami sebetulnya ingin merusak tatanan, ya. Bukan melihat peristiwa itu, tapi saya ingin merusak tatanan. Bagaimana negara ini bisa, daerah itu mengawali goncang. Nah, terjadi Tasikmalaya, ternyata di situ ada yang namanya kerusuhan. Mengawali karena di Condong itu ada salah satu pesantren gini, anaknya dibawa ke kantor polisi, dipukulin, ya. Akhirnya mengadu, yang dimukulin itu santrinya dipukulin, akhirnya ustadznya itu datang ke kantor polisi, akhirnya di situ dikira dipukuli juga dan isunya meninggal. Nah, itu kalau versinya saya, ya, versinya saya. Nah, sejak kejadian itulah Tasikmalaya mulai goncang, ya. Banyak santri-santri yang protes, ya. Wah, sampai dari dari Polres, dari aparat keamanan, dari Pangdam, semuanya sudah saat itu udah kondisinya saat itu sangat
sangat tidak baik ya. Bapak-bapak yang terkasih, saat itu juga kami mendengar dari teman kami yang khusus yang sudah ada pelatihan di satu daerah, ada sasaran Kota Tasikmalaya. Ya, daerah kita. Akhirnya kita masuk ke situ melalui ya, cari kelemahan. Nah, karena para santri saat itu juga marah ya, dikira isunya itu para habibnya itu, kiainya itu mati dipukuli oleh polisi ya. Saat itu wah rame ya. Nah, kerusuhan-kerusuhan inilah akhirnya menimbulkan kerusuhan rasial. Saya katakan rasial ini akhirnya menjalarnya kemana-mana ya, rasial. Menjalarnya kemana-mana ya. Etnis, sudah kemana-mana. Saya dengar seperti itu. Tapi saya yakin karena dari teman saya sudah memberitakan akan terjadi begini, saya sudah paham saat itu juga. Nah, saat kejadian seperti itulah kami masuk ke dalam daerah situ ya, masuk ke sasaran situ. Akhirnya apa yang saya terjadi ternyata pada siang hari ini para santri yang dari Condong itu Ciberem itu kumpul di masjid, mengadakan takbir ya. Artinya itu pertemuan takbir. Mereka ini diberi yang namanya tangannya ini kasih janur ya. Memang dari pihak aparat supaya tidak ada penyusupan dari luar orang ketiga, mereka dikasih janur ya. Nah, akhirnya kami masuk di situ beberapa kelompok. Kami bentuk satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana saya memprovokasi para santri itu. Jadi yang membuat provokasi itu saya dengan tangan yang lain-lain supaya mereka ini berani bagaimana supaya itu hancur gitu. Kota Tasik saat itu. Bagaimana Kota Tasik saat itu hancur? Karena jujur ya, Tasik itu berapa persen itu beragama Islam, itu ada sebagian berapa persen, 8% atau 7% agama Nasrani, yang lain itu sudah yang bawah ya. Nah, disitulah kerusuhannya. Ternyata kerusuhan itu melebar ya, karena santri itu sudah merusak kemana-mana. Itu yang merusak bukan santrinya, itu yang merusak itu ya kelompok kita ini. Mengajarkan santrinya untuk merusak, tapi kan provokasinya kan dari kita. Wah, akhirnya nyebarnya kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko-toko yang ada di ini dihancurkan, dibakar. Jadi toko yang bermerek Cina itu ditempelin milik pribumi, tempelin lagi milik pribumi. Wah, sampai kejadian itu sampai kami semangat saja karena kami satu kelompok yang ingin ya. Karena saat itu Indonesia sudah mulai tatanannya sudah tidak teratur. Wah, Allahu Akbar, wah bakar, Allahu Akbar, bakar segala macam. Ya, itu jur ya. Setelah itu ketika kami masuk ke daerah kawasan daerah Tasik ke tengah jalan Sudirman Senjaya. Nah, dari situlah kami menyuruh, ayo bakar. Ada salah satu gereja. Yang lain di sebelah sana gereja ini, gereja itu, gereja GBI, gereja Pasundan, gereja apa, sudah semuanya sudah enggak saya pikirkan semua sudah terkendali.
saat itu. Allahu Akbar. Wah, dah. Masyarakat pun yang tidak tahu menahu, saya ajak suruh ikut-ikutan. Seperti tukang becak contohnya. Ayo, bakar. Nggak apa-apa. Padahal mereka kan tidak tahu apa-apa. Mereka kan hanya tukang becak, ada ayah naon, iya teh. Yuk, udah dibakar, yuk, 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 yuk. Nah, akhirnya kami buat provokasi. Wah, salah satu gereja yaitu di gereja Katolik Hati Kudus. Ya, situ. Bakar. Bakar. Wah, apa yang saya lakukan? Saya ini membawa sebilah pedang. Jadi kelompok kami membawa pedang ya. Pedang. Samurai. Itu tajamnya itu luar biasa. Kalau besi atau paku, kalau saya ambil itu saya sabet itu. Udah putus itu paku itu udah putus Bapak itu. Udah putus. Wah, kerusuhan menjalar, bakar, wah, semua dibakar. Suatu hari, maaf, saat itu saya ketemu namanya seorang ada laki-laki di gereja. Mana pastor kamu? Sambil saya kalungkan itu namanya samurai. Bila dia nggak menjawab, sudah saya tebas itu. Sudah saya tebas itu kepalanya. Mungkin sudah saya ambil itu kepalanya si. Ternyata bukan pastor, frater. Frater. Saya tahu. Gak ada pastornya Pak. Wah dia nangis. Gak nangis, dia mohon jangan hancurkan. Ini tempat ibadah kami. Wah yang lain-lain teman-teman kita udah ngerusak ini semua kursi, udah membakar dan segala macam. Ada yang namanya apa itu, suster ya. Datang Pak tolong. Mana pastor? Pastor tidak ada. Pastor sedang pergi. Ini si kepala frater itu sudah saya inikan sama pedang. Kalau saya tebas itu sudah geletak, sudah putus, sudah semburat. Tapi bukan sampai situ Pak. Akhirnya saya turunkan itu salib. Kalau kamu percaya kepada Islam, saya bilang gitu. Padahal saya sendiri masih dikatakan Islamnya masih Islam ikut-ikut. Tapi karena saya ini otaknya masih nggak jalan karena saya sudah di pos, artinya otak saya ini di press untuk menyerang dan menghancurkan. Turunkan salib. Wah jangan Pak, ini tembak, jangan. Saya suruhkan turun itu salib. Bukan sampai situ, kencingin itu salib. Salib saya kencingin. Apa suruh saya kencingin sama fraternya itu. Apa nggak kurang ajar itu. Lambang tuh, ya kalau kita ini, lambang Tuhannya, saya suruh. Wah sudah, kalau nggak mau ya saya tebas. Nggak mau ya saya tebas, saudara-saudari. Saya tebas. Saya nggak berpikir, yang penting suasana harus kacau. Nah, udah gitu, ada yang namanya suturnya teriak, jangan. Teman-teman saya telanjangin, saya bilang gitu. Bukain semua, wah, udah nggak karuan. Akhirnya, setelah kejadian itu, nggak karuan, Pak. Langsung saya lari. Udah kelihatan situasi. Akhirnya menjadi rasial, kerusuhan rasial kali itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang gitu aja. Allahu Akbar, saya bilang gitu aja. Itu hanya ucapan. Itu hanya ucapan. Allahu Akbar, Allah. Larus. Begitu. Melihat situasi toko pertokoan Cina-Cina itu udah Jenderal Mustafa dan sebagainya sudah rusak, udah banyak yang mobil terbakar, motor udah rusak. Akhirnya kami lari. Itu kejadiannya siang. Kami lari, akhirnya singkat cerita, kami ditangkap. Perjalanan kami ditangkap. Dari 190 orang, tangkap semua.
Wah, semua saya ditangkap, ditodong sama senjata, senapan, dan sebagainya. Saya sudah tidak lagi menjadi pegawai BUMN, ya muka saya nggak bersih begini, Pak. Wah, sudah mukanya nggak karuan. Saya udah begini. Udah gitu, saya ditangkap. Akhirnya dari hasil itu 89 orang saya lihat tuh kayak saya ingat ya itu hanya 89. Tapi yang khusus, ada yang khusus. Yang khusus itu hanya 25 orang, termasuk saya. Itu khusus dibawa ke ruangan, itu dihajar habis-habisan. Nggak tahu yang lain-lain, saya udah nggak tahu, sudah suasananya sudah saya nggak mau ini. Saya nggak tahu itu. Akhirnya saya ditahan. Masa karantina 2 minggu, yang kami ditahan. Kami mengalami penyiksaan, saudara-saudari. Dipukul, dimasukkan ke air septic tank, saya dijemur di karantina di dalam seng selama 3 hari berturut-turut. Situlah, akhirnya kami masuk sel. Saya ditahan. Yes, saya ditahan. Beberapa tahun kemudian, kami berjalan, ditahan itu akhirnya ya itulah. Akhirnya kami dibebaskan. Setelah bebas, 86, kejadian, proses, dapat sampai 2000. Kami bebas. Saat itu kami bingung. Hari itu adalah saat itu hari Senin. Bagaimana, inilah awal bagaimana Tuhan mulai berbicara, tapi saya belum sadar. Ketika saya jalan, bawa tas, saya kehujanan. Tujuan saya kemana? Karena saya ada berita bahwa orang tua saya sudah nggak ada, meninggal. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Adik saya, kakak-kakak saya sudah tidak menganggap saya sebagai saudara. Karena radikalnya hidup saya, radikalnya hidup saya. Bukan karena agama, tapi karena perbuatan. Ya, karena perbuatan. Tapi dibentengi oleh agama, yang mengatasnamakan agama. Itulah. Saat itu kami bingung cari kemana. Terus akhirnya kami datang ke salah satu. Artinya orang Sunda bilang, ngiup ya, kok ngiup toh? Bilangnya apa ya? Ngiupan. Ngiupan artinya berteduh karena hujan. Itu sekitar jam 10. Berteduh. Ternyata ketika saya berteduh di situ, di bangunan yang baru dibangun, yang belum selesai, saya bingung. Ya Allah, ini bangunan apa? Gak ada orang, sepi. Karena udah beberapa tahun kan saya duduk di situ. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Jangan gitu. Uang pun rasanya sudah tidak mungkin ada. Itu jelas. Lepas-lepas. Ya. Kalau orang lain kan enak. Bisa dibesuk, bisa diapa. Tapi ini tidak. Saya ditetapkan bahwa saya ini tahanan politik. Waktu itu. Nah, setelah kejadian itu kami di bangunan itu kami tertidur. Ada satu yang mengingatkan saya waktu tidur. Ada yang namanya pujian. Ada yang namanya orang sedang kur. Kalau orang sekarang tuh pujian dan penyembahan kalau orang Kristen. Tapi saya karena belum mengerti, ada yang kur, ada yang menyanyi. Hari itu saya ingat ujian itu,
kur itu waktu itu saya kan bilang kur, bukan pujian, karena tidak ngerti saya waktu itu. Kalau sekarang kan pujian dan penyembahan. Dulu saya bilangnya itu nyanyi, itu kur. Haleluya, 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 haleluya. Wah, itu pujian itu. Kor itu saya dengar waktu saya setelah tertidur sehari di situ. Tapi saya pikir aneh, tapi enak gitu loh. Terus yang kedua lagi, ada lagi pujian dia. Wah, suaranya seperti menggema, padahal itu bukan ruangan yang besar. Itu adalah satu hal saya mendengar itu. Tapi di situ nggak ada orang yang memuji Tuhan, menyembah, dan sebagainya, nggak ada. Saya pikir, itu orang nyanyi. Nah, ternyata saya ada salah satu hamba Tuhan. Ada orang, ternyata mereka ini, Pak, lagi apa? Ternyata mereka ini pendeta. Aduh, maaf Pak. Ternyata ini gereja yang pernah kita bakar. Aduh, Tuhan. Ternyata saya di situ ya saya merasakan di situ sesuatu hal yang aneh. Tapi saya enggak berubah saat ada pendeta itu, enggak berubah pikiran saya. Tapi saat itu saya dikatakan begini, pulang, bertobatlah. Akhirnya kami disuruh pulang, tapi saya satu poin ya, saya dikasih uang, pulang, bertobatlah, saya dikasih uang. Rasanya itu ya saya terima karena saya tidak punya uang. Langkah kemana harusnya saya saat itu juga. Akhirnya saya pulang ke Jawa. Saya menemui Amir. Amir itu pemimpinnya. Waktu itu saya ke Jogja dulu. Di Sleman, di Yogyakarta. Gandakan. Di situ saya ketemu dengan ditemukan dengan pemimpin Laskar Jihad, Jafar Umar Talib. Jafar Umar Talib ini akhirnya merangkul saya. Tapi sekarang sudah meninggal, Jafar Umar Talib sudah meninggal. Sekarang sudah bubar. Jafar Umar Talib kalau bilang sama saya, bilangnya begini, hei pendosa, katanya. Karena saya apa? Karena saya ini ya kawin di Jawa Barat, ya kawin di Jawa, bukan di mana? Artinya itu bukan di daerah Jogja, bukan, tapi di daerah Jawa Timur. Saya disebutnya pendosa. Ya keras. Kalau saya ndak artinya bilangnya ayo sholat. Nah, ayo sholat. Ya, akhirnya ya kami sholat. Nggak ada dia ya biasa saja. Jadi semua orang yang mempunyai paham radikal dan punya kemampuan khusus tidak selamanya memahami tentang ilmu agama. Saya tahu persis dengan masalah itu. Saya tahu persis dengan masalah itu. Ya, di sana saya ketemu dengan Jafar, ketemu dengan Ustadz Todi, Al-Karim, dan sebagainya. Gimana peperangan kamu? Bagaimana gini-gini? Bagaimana? Ayo nanti rencana kita mau gini. Segala macam. Saya hanya diam saja. Karena saya habis mengalami hukuman. Udah mengarah ke sana ke sini. Mulai tahun 2000 ternyata saya mendapat satu briefing bahwa saya harus ke Poso. Di situ banyak sekali
kami tidak mengerti ya apa itu namanya organisasi di situ ya. Waktu itu saya dapat ada utusan dari Mujahid, artinya apa? Amir apa itu namanya? Abu Bakar Basir. Nah, di situ waktu itu kami melihat ya, tahu bahwa mereka ini ingin apa, membela kaum muslimin yang ada di Poso ini untuk apa? Membantu ya. Ya, disitulah kami udah mulai digembleng lagi ya. Kasus Poso itu sebetulnya sudah mulai tahun 98 setelah runtuhnya apa? Orde Baru sampai tahun 2001. Ada yang bertanya itu kejadian itu memang disebut dengan neraka Poso. Kami ditugaskan di situ. Kami sebelum ditugaskan, kami ya sempat juga ya namanya kebutuhan, namanya kami ini termasuk dikatakan di para amir ini, saya ini kelompok kami ini kelompok khusus. Artinya kalau saya mati, kamu nggak akan kesulitan. Kalau kamu mati, kata amirnya, kamu akan mendapatkan surga. Itu memang janjinya amir seperti itu. Maaf, amir itu siapa? Kok amir itu ya itulah pemimpin. Kami ya memang harus seperti itu. Wah, udah saat itu juga kami, kehidupan kami semakin hari semakin disusupi oleh doktrin-doktrin yang betul-betul bukan doktrin masalah ini, tapi masalah peperangan. Masalah saya harus bagaimana artinya mencari dan menghancurkan. Paham-paham inilah kami tidak diajarkan tentang paham-paham tentang ayat inilah, ayat itulah. Memang di dalam kehidupan kita pun ada doktrin untuk anak. Ayo belajar matematika. Ini. Ayo belajar membuat apa? Membuat misalnya ini. Kan ada diajarkan seperti itu. Latihan ya latihan terus. Ya, akhirnya mereka terlatih. Yang untuk ajaran yang lain ada. Banyak kami beringas saat itu. Beringas sekali saya. Beringas sekali. Hanya kita harus mengerti bahwa ternyata saya ini masuk ke jaringan teroris. Teroris di Indonesia ini ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Ada JI, Jamaah Islamiyah, ada Mujahidin, ada Laskar Jihad. Kita tahu bahwa ini. Saya katakan bahwa mereka ini orang-orang yang ingin membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah saya menerima keadaan seperti saya sadar. Ada pertanyaan misalnya, apakah ini semuanya orang-orang Islam? Ya, saya katakan bahwa mereka orang Islam. Tapi orang Islam yang sakit hati, saya bilang. Orang Islam yang mengubah dasar negara. Ini. Para amir-amir. Para jihad, para khilafah semua pada kumpul untuk ke Poso. Di mana saudara-saudara kita sedang berperang melawan orang-orang Kristen. Akhirnya kami berangkat ke Poso. Di Poso lah itulah kami betul-betul dibuat perang. Kejadian Poso itu. Kejadian Poso itu memang sudah ada lambangnya. Kristen menghancurkan orang Muslim lokal menghancurkan Kristen yang ada di Poso. Jangan salah Bapak Ibu, ya, bahwa kenapa dari Jawa kok dikirim ke ini? Karena itu sudah ada yang namanya ketentuan, ya, sudah ada keputusan dari para mujahidin, dari dari Laskar untuk membantu saudaranya ke Poso. Saat itu juga kami berperang, sangat menyakitkan sekali. Saya sempat
mengalami yang hal-hal yang namanya peperangan. Asli mengalami peperangan di situ. Ya, di situ. Sampai namanya ini termasuk namanya peristiwa nasional. Peristiwa yang betul-betul menghentakkan dunia. Kan saya sebagai seorang laskar, sebagai Jundullah saat itu, bahwa Al-Qaeda yang ada di luar negeri pun melihat bahwa Poso sedang konflik. Banyak sekali, jangan salah. Orang yang datang ke Poso yang kiriman dari Jawa, itu adalah orang-orang yang pernah bertempur di Afghanistan sama mereka di Afghanistan, di Irak. Mereka orang-orang yang sudah pernah sekolah di sana. Mereka sudah di akademi militer ke sana dia. Sudah terlatih mereka. Kami yang dari lokal, kami malah dikhususkan untuk menghancurkan. Khusus saya untuk menghancurkan. Bagaimana melemahkan musuh-musuh itu. Khusus untuk berperang, khusus untuk membunuh. Saat itu juga kejadiannya sangat luar biasa. Saya minum dulu, maaf. Saudara-saudara yang sekali terkasih dalam nama Tuhan, sungguh ya, peristiwa Poso ini satu peristiwa yang sangat mendalam buat duka yang mendalam buat bangsa Indonesia. Bahwa ternyata setelah kejadian peristiwa itu kami dipertemukan dengan berbagai macam persoalan. Orang bilang orang Kristen dibantai di Poso. Wah, semua dibabat habis, dipenggal, dibuang di kali, semua bangkai di mana-mana. Salah. Salah itu. Ternyata di Poso itu justru orang Laskar dan orang Muslim dibantai sama orang Kristen. Gitu. Saya tahu sendiri mengapa waktu itu marah orang Laskar-Laskar itu. Karena waktu kejadian itu, peristiwa itu luar biasa. Dari gara-gara pedagang Bugis, begini-begini, marah, akhirnya terjadi sesuatu hal. Ternyata juga ada pembantaian orang-orang Muslim yang ada di Poso, di Tentena, di Pendolo, semua pesantren, tempat ibadah dihancurkan dengan orang-orang Poso asli lokal. Di situ memicu amarah yang besar buat kami sebagai Laskar, sebagai mujahid. Marah kami waktu itu. Marah. Jadi jangan salah. Orang yang melakukan kekerasan itu, radikal itu, mesti kita bertanya, pasti orang Islam. Tidak. Ternyata di sana juga ada yang namanya radikal Kristen. Laskar Kristus. Pasukan merah. Masukan kelelawar hitam. Itulah dari Tentena, Bapak, saudara sekalian. Mereka ribuan orang untuk menghancurkan pendatang dari Laskar Mujahid untuk membela orang-orang Muslim di Poso. Semakin hari itu semakin situasi Poso dari mulai tahun 1000, kalau saya melihat itu lama sekali. Meskipun itu sudah ada perjanjian Malino yang diprakasai oleh Yusuf Kala, Pak. Kami tahu persis. Nah, kita tahu ya, di dalam satu kerusuhan itu memang saya
seorang yang dikasih wewenang untuk artinya ke sana ke sini untuk dan tak karuan. Itu ada. Nah, siapa pemimpin-pemimpin itu? Ada. Yang mengarahkan, yang suruh ini, suruh ini. Itu ada Tibo CS, ada Aris Malinus. Siapa pemimpin pasukan kelelawar itu? Laskar Kristus, radikal Kristus ada. Jadi jangan salah. Jadi kalau kita melihat radikal semuanya ada di Jawa, di segala macam, di luar Jawa malah lebih ganas Laskar Kristus. Tuh. Itu menurut saya itu bukan sesuatu yang bukan ini. Tapi kami ya memang saat itu belum sadar. Kami hanya tetap membela agama saya waktu itu, Islam. Membela saudara seiman kami. Jangan teraniaya. Bayangkan, orang sedang sembahyang, orang santri Jumatan dibantai semua, dipanggal kepalanya. Kita pun demikian. Sana juga ketakutan dengan kedatangan kita. Itu kejadian di pasar Tentena itulah. Pedang yang saya bawa sudah menghabiskan berapa orang. Tebas. Ya Allahu Akbar, tebas. Buang kali, buang sini, karung. Di sana itu ya, tidak ada pembunuhan, tapi pemerkosaan. Wah, saat Poso ngeri sekali. Dari Laskar Kristus memperkosa dari warga lokal di Muslim di mana? Di Poso. Juga sebaliknya. Mereka yang Allahu Akbar juga ya memperkosa, mereka yang haleluya juga ya memperkosa. Tapi saya punya kehebatan. Bedanya laskar jihad, mujahidin, jamaah Islamiyah, mereka ingin mengubah dasar negara. Tapi Laskar Kristus tidak mau merubah dasar negara. Mereka tetap setia kepada Pancasila. Juga ada pasukan lagi. Kalau nggak salah Manguni itu. Manguni. Nah, terus bagaimana keadaan Laskar Jihad waktu itu? Kami membuat Pos Keamanan Nasional Indonesia. PKNI. Nah, saya membuat satu, bukan saya, artinya semua udah terorganisasi saat itu. Wah, peperangan itu luar biasa, Bapak. Ketika terjadi pengoboman pasar Tentena dan perusakan dan peperangan fisik secara langsung, pedang yang saya bawa saat itu juga sudah menghunus berapa orang. Nah, ini kejadian yang aneh, nanti saya ceritakan. Saya pernah tarung dengan seorang pendeta. Ya, saya tarung dengan seseorang. Nah, ternyata dia saya bacok dari sini sampai ada jahitan. Saya dipertemukan saya tidak sengaja waktu ada pelayanan saya di Mangkutana, ternyata saya itu ketemu dengan orang yang saya bacok. Ternyata mereka jadi pendeta. Pendeta David. Aduh, saya rangkulan. Saya ditemukan dengan Pak Pendeta Pak John. Saya bilang, Pak John, ini pernah saya bacok dulu waktu di Tentena. Kenapa? Ya, itu saya tanya langsung. Dikira saya dibohong, saya tanya apa benar Pak Pendeta itu Pak Bapak pernah saya bacok, apa betul ada luka di kepala sampai leher sampai punggung? Oh betul ya. Lihat saya tanya saya ternyata benar. Ternyata ya itu orangnya, ternyata kami rangkulan. Saya minta maaf sekali lagi. Dia tanya, mau apa ke sini Anda? Saya sekarang jadi orang Kristen. Saya bilang gitu. Saya sudah diurapi oleh Tuhan. Saya sudah diubahkan oleh Tuhan, Pak. Nah, sejak itulah
Kembali ya lagi ramainya luar biasa saat itu. Peperangan antara laskar jihad, mujahid yang jadi satu itu, ada beberapa organisasi untuk membantu saudara seiman yang ada di Poso. Belum pernah orang-orang seperti ini menang menghadapi Laskar Kristus. Malah yang mati konyol itu banyak-banyak dari orang-orang Muslim. Maaf, maksud saya bukan Muslim. Ya, ya dari laskarnya banyak yang mati, ya sebagian pun sendiri dari lokal ada. Jadi peperangan itu yang ada di Poso, kejadian Poso itu, saya katakan bahwa orang Kristen yang mati di sana banyak dibantai. Tidak, malah laskar orang yang benci kepada Kristen dibantai sendiri oleh penduduk lokal, oleh laskar Kristus, yaitu disebut dengan ya tadi pasukan merah atau pasukan kelelawar. Pemimpinnya pasukan kelelawar siapa? Yaitu tadi Lake namanya, ya itu Lake. Tapi dia Lake itu mati. Lake ini adalah seorang insinyur di kantor salah satu pertanian, ya. Mereka ini karena mereka ingin membela solidaritas. Nah, itulah seperti itu. Tapi di dalam keadaan seperti itu mereka orang sana lebih bersatunya kuat, ya. Dia tidak berani mengubah dasar negara dan sebagainya, tidak berani. Peristiwa inilah yang membuat saya melihat darah, melihat kepala, melihat usus, melihat kaki, semua sudah tidak bisa otak ini sudah nggak bisa rasanya sudah penuh sekali. Puji nama Tuhan, akhirnya ya inilah, ya, perangan itu semakin meluas, terus saja tidak pernah selesai, meskipun ada urusan dengan ini. Nah, ada inisiatif, saya dengar ini ada inisiatif bagaimana cara mempersatukan Poso. Jadi jangankanlah Poso ini menjadi satu neraka ya buat kita semua. Karena dari masalah itu, karena dari pusat dari laskar itu pasukan yang dari jumlah-jumlah ini, akhirnya kami bisa bertemu dengan rekan-rekan yang ada di yang pernah ke Afghanistan, yang sekarang ini menjadi buruan orang Indonesia, yang sudah ada yang mati, sudah ada yang sudah bom bunuh diri, sudah ada. Wah, kami di situ sempat melakukan berbagai macam bagaimana caranya memenangkan. Ternyata Al-Qaeda pun Al-Qaeda saat itu yang dipimpin oleh Osama itu mengutus para sahabat-sahabatnya, teman-teman untuk datang ke Indonesia, ke Poso. Kalau kita tanya Osamanya orang Indonesia itu siapa? Ya itu tadi saya katakan. Halo, Pak Duta. Ya, bukan teman-teman ini. Osamanya orang Indonesia adalah Pak Duta bisa dengar? Itu ya. Luar biasa ya. Nah, saat itulah banyak khilafah ingin membangun Poso, basis itu Poso itu ingin menggerakkan basis itu. Al-Qaeda ini kan sekarang sudah pecah, apalagi Al-Qaeda ini sekarang sudah pecah. Al-Baghdadi ini sudah mati, konyol, sudah mati dia, sudah mati. Jadi jangan heran kalau saat itu juga Poso ingin dijadikan ISIS, markas besar ISIS.
kejadian berlangsung, kami sudah tidak kuat lagi menghadapi pembantai, sudah segala macam. Akhirnya kami pulang. Bagaimana kami pulang? Ternyata kami tidak meneruskan ke kasus Ambon. Kami tidak meneruskan ke kasus Ambon. Jadi kami hanya bisa berhenti sampai di kasus Poso. Akhirnya kami pulang. Disitulah. Pulang kemana, saudara-saudari? Kami sudah kawin dengan orang Sunda. Kami sudah siri dengan orang Jawa. Wah, tidak terhitung anak saya berapa akhirnya saat itu juga. Pada akhirnya, gimana ceritanya saya bisa mengenal diri Tuhan? Akhirnya kami memberanikan diri. Datang. Tapi kami belum sepenuh hati mengikut Tuhan. Kami datang ke orang Jawa yang dulu pernah menjadi istri siri saya. Ternyata mereka ini, saya kaget. Ternyata mereka ini orang Kristen. Tapi sudah punya anak itu. Anaknya besar ya, hasil hubungan dosa saya ini. Tadinya nggak mau nerima saya. Akhirnya saya disuruh saya untuk menghindar dulu dalam waktu yang beberapa saat untuk berpikir. Akhirnya saya pulang ke Ngeruki. Saya di Ngeruki, di situ saya berdiam diri. Saya hanya belajar, nah itu aja sudah. Di situ belajar bagaimana cara hidup yang baik, itu aja. Setelah itu saya dapat panggilan lagi bahwa saya disuruh datang ke kota Ngawi itu. Saya melihat bahwa ingin melihat, ternyata itu di situ saya hanya datang saja, saya tidak melakukan sesuatu apapun, saya hanya ibaratnya saya ingin bertanggung jawab, ingin membesarkan anak kembali dan sebagainya. Ternyata anak sudah dewasa dan sebagainya sudah besar, ya. Akhirnya ya singkat cerita, karena ini otak ini belum bersih 100%, bagaimana saya dipertemukan dengan teman-teman lama saya. Akhirnya saya Ngeruki lagi, akhirnya saya pura-pura kembali lagi ke Jawa lagi, pura-pura menjadi orang Kristen. Coba bayangin, pura-pura menjadi orang Kristen saya ini. Setelah saya pura-pura jadi orang Kristen, ya saya pura-pura jadi orang Kristen, tapi jujur aja saya belum dibaptis sampai itu juga. Nah, saya berkenal, ya kembali lagi berkumpul, artinya belum nikah, tapi sudah punya anak. Aduh, pusing deh, pokoknya gitu. Tapi kalau yang di Jawa Barat, yang di Sunda sana, saya tidak tahu itu nasibnya itu. Nah, setelah itu, suatu hari ada satu kegiatan, yaitu di organisasi di Partai PDS. Ini kesempatan saya untuk saya melihat bagaimana singkat cerita ini bisa melihat bagaimana orang Kristen, kegiatan orang Kristen yang bagaimana gitu loh maksud saya. Saat itu ada pertemuan di Partai Damai Sejahtera, kongres yang kedua. Pertama Jakarta, kedua di Solo. Waktu itu ketua umumnya Pak Ruyandi Hutasoid. Saya sudah kontak dengan teman-teman saat itu juga. Bayangin, nyamar menjadi orang Kristen, ya. Saat itu juga kami masih hidup itu masih belum pasti. Akhirnya saya mengikuti kegiatan itu.
Akhirnya kami juga kenal dengan orang-orang sekitar di Partai Damai Sejahtera, ya. Saya pura-pura, iya, 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 ada namanya Mak Narto, Pak Ginting, wah segala macam semua, termasuk juga kalau ini pendeta Pak John juga tahu semua. Nah, di situ sudah kumpul, tapi saya sudah ngode. Di situ sebetulnya saya sudah dikelilingi oleh apa rencana busuk saya saat itu, akan ada apa, akan kita akan akan kita bom itu gedung itu. Di situ kami udah punya rencana jahat, punya rencana. Di situ saya jujur situ, di situ ada Daud Raja Wali, di situ ada pendeta Daud Raja Wali. Saya tahu itu, yang sekarang dulu pernah saya cari mau saya bunuh itu si Daud Raja Wali. Sekarang almarhum ya, sekarang udah almarhum. Nih. Dulu saya pernah ketemu sama dia waktu saya pelayanan di Bali. Ah, itu dia orang yang saya cari dulu. Waktu di Bandung itu mau saya penggal kepalanya. Tapi untung saya dicegat Pak Pendeta John, jangan, kamu sekarang udah jadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu kasih. Anak Tuhan itu tidak pernah harus panjang sabar. Itulah anak Tuhan. Nah, disitulah saya sadar pelayanan saya di Bali itu. Nah, selanjutnya di situ ada Fakri. Fakri ini juga adalah salah seorang target saya saat itu. Saat itu mereka ini lebih dulu sadar daripada saya. Karena dia juga terlibat dalam pembakaran gereja di Bondowoso itu. Di situ. Itu juga terlibat. Itu hampir saya penggal di situ waktu itu juga. Tapi saya berjanji saya akan rencana akan menghancurkan gedung Kongres 2 itu waktu itu. Banyak orang-orang sudah ini, tapi saya diam saja. Saya hanya pura-pura menjadi orang Kristen. Nah, di situ ada yang sakit silahkan, ada yang sakit silahkan. Ya, biasa pendeta kan seperti itu. Didoakan, yang sakit silahkan didoakan. Waduh, kesempatan. Saya bertanya gini, waktu itu saya nggak nyebut Tuhan, tapi Allah. Ya Allah, saya bilang gitu. Saya nggak pakai bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, bila mana ini sembuh, atas izinmu ya Allah, sakit saya ini, tangan saya ini ya Allah, aku akan terima, aku akan mengikuti agama yang menyembuhkan saya ini. Saya bilang gitu. Ternyata Bapak Ibu, saya maju ke depan. Maju ke depan. Dari maju ke depan itu saya didoakan dengan Pak Rulian. Nah, tangan saya waktu ini yang kiri ini tuh. Yang kiri ini tuh tangan saya cacat Bapak Ibu sekalian. Kalau ini udah lemah karena ini saya sering dulu pernah jatuh latihan di mana di gunung-gunung dan sebagainya latihan peperangan jatuh ini akhirnya kayak mengecil. Jadi panjangnya ini tuh tangan saya itu panjang yang kanan daripada yang kiri. Otomatis saya itu kalau dilihat tuh nggak bagus. Tapi ya bukan dibuat-buat, memang nyata. Saat itu seluruh Indonesia kalau nggak salah ada macam-macam pendeta datang ke sini. Kalau ini nggak sembuh, hancur ruangan ini, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Yes, memang Tuhan bekerja luar biasa ya. Setelah itu saya doakan, ternyata itu benar ya Tuhan. Ada sesuatu yang merasa diri saya itu merasa kayak ada tenang sekali. Orang Kristen bilang damai sejahtera. Tapi nggak sadar ini ada perubahan segala macam, nggak sadar. Dan saya tidak pernah namanya melihat langsung diri Tuhan tuh enggak. Jadi saya merasakan hadiratnya Tuhan tuh masuk untuk menyembuhkan hidup saya dengan bilur-bilurnya itu, menyembuhkan tangan saya. Tangan saya inilah akhirnya sembuh. Akhirnya saya kontak dengan apa? Dengan teman-teman. Pulang. Nggak usah. Akhirnya pulang. Sadar. Udah kembali ke keluarga. Kita ini sebetulnya mengikut gini bukan agama. Tapi perilaku kita yang buruk. Saya bilang. Agama nggak pernah mengajarkan kekerasan.
Tapi agama mengajarkan kebaikan. Apapun agama itu. Ternyata saya sadar, saya nangis saat itu juga. Oh Tuhan, terima kasih. Saya nggak nyebut Tuhan, tapi ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Saya nyebut itu. Karena saya nggak mengerti, gitu. Nggak mengerti saat itu. Saya anggap itu, ya Tuhan, saya bilang. Memang Tuhan, saya bilang. Tuhan itu kan satu. Islam juga Tuhannya satu, Nasrani juga satu, semua satu, sama satu itu. Kita ini saudara, saudara kita ini sebetulnya. Perbedaan inilah yang membuat kita ini akhirnya gesekan terus, akhirnya menimbulkan satu kecemburuan sosial. Pak Ibu yang terkasih, luar biasanya saat itu akhirnya saya betul-betul bilur-bilur rasanya tuh, bilur-bilur. Ada rasa suka hati, sukacita di dalam tubuh saya. Tubuh ini seperti seolah-olah enteng. Kepala ini rasanya enak. Didoakan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. Tapi saya berpikir, ya Allah, terima kasih. Kenapa manusia jahat seperti ini? Engkau mengampuni. Nah inilah Tuhan kita, Tuhan yang mengampuni. Tuhan kita ini Tuhan yang kasih. Tuhan, saya bilang. Akhirnya kami cepat keluar, nyuruh teman-teman saya kode, pulang, jangan pernah kembali lagi. Pulang dan datangi istrimu, urusi istrimu. Ada 4 orang itu. Padahal dia udah bawa segala macam itu, namanya bahan peledak. Akhirnya kami juga belum bisa, namanya artinya melihat menerima saat itu, tapi kami hanya bertanya-tanya. Ternyata benar, Tuhan kita ini hidup. Tuhan kita ini ternyata nyata gitu loh, bisa menyembuhkan. Akhirnya kami pulang. Saat kami pulang ke tempat istri siri saya yang ternyata orang Kristen, saya tadi cerita tadi, itu mereka ini sama saya mau menerima saya. Kalau kamu mau ikut tinggal di saya, silahkan tinggal. Kalau kamu masih punya keyakinan Islam, silahkan. Bayangin, hebat seorangnya perempuan yang diurapi oleh Tuhan. Ketika dia ke gereja, istri saya tuh aneh, menyiapkan yang namanya sajadah, sarung, kopiah. Mas, kalau mau sholat saya mau ke gereja. Itu minggu pertama, minggu kedua berikutnya, minggu ketiga, minggu keempat. Saya disuruh lagi sholat. Kamu punya Tuhan, tapi kalau nggak pernah sholat, kamu percuma. Saya sholat. Padahal itu yang nyuruh istri saya siri, yang belum saya nikahi sah, ya, menyuruh saya sholat. Saya sholat. Istri saya ke gereja dia minggu-minggu itu. Kan kalau gereja di tempat saya itu sore ya, ibadah yang kedua. Saya berangkat sholat dengan anak-anak saya. Itu belum nikah, tapi sudah punya anak. Saya sholat. Begitu sajadah saya lemparkan, artinya saya saya taruh di lantai. Saya bilang, saya niat sholat, Allahu Akbar. Aneh. Ini sayang kalau ada videonya mungkin rame lagi ini. Sajadah yang saya letakkan di lantai. Sajadah itu menutup sendiri. Saya kembalikan lagi. Ada angin, saya pikir gitu. Itu di dalam kamar. Sekali lagi, Allah. Lagi terbalik lagi. Rasanya saya baru percaya, merinding sekali. Saya rasanya takut itu di situ. Akhirnya apa?
saya hari itu juga, sore itu juga, langsung buka kopiah, langsung buka sarung, pakai celana panjang, pergi nyusul istri saya ke gereja. Ternyata saya pertama itu saya masuk gereja dan mengikuti ibadah. Saat itu juga seluruh gereja nangis, terharu. Inilah orang penjahat, orang jahat-jahatnya orang masuk gereja. Istri saya ngerangkul bagaimana bobroknya saya, hidupnya saya sudah bejat. Istri saya merangkul saya. Mas, dia bilang gitu, kamu milik Tuhan. Kamu tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena Tuhanmu nyata dan Tuhanmu hidup ada di tempat ini. Waktu itu saya dirangkul dan saya nangis. Itu namanya gereja Bukit Sion, Jalan DI Panjaitan. Bisa dicari. Waduh, saya sempat ini, apa merasakan sesuatu yang luar biasa. Seluruh gereja melihat saya begitu datang, ada yang kaget, ada yang lari, ada yang meloncat. Wah, dikira ini saya ini, karena kedatangan saya di kampung situ, karena meskipun saya, ya karena sudah tahu, dikira saya ini memang masih brutal, nggak karuan. Saya dikucilkan, saya dilapor, sudah macam-macam. Akhirnya kami kembali lagi, saya ke gereja, saya dirangkul di gereja. Di situ kami ibadah. Saya mendengar, melihat puji-pujian, ternyata puji-pujian itu. Lebih lagi pujian itu mengingatkan saya waktu kejadian saya tidak sadar di Tasikmalaya. Haleluya, 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 haleluya. Rasanya pujian itu mengingat, nangis sejadi-jadinya saya. Saya bilang, saya katakan, baru bilang saya, Tuhan Yesus, ampuni kami orang berdosa. Tapi istri saya dengan setianya, kamu percaya Tuhan ngampuni, karena Tuhan sudah menebus dosamu di kayu salib. Hebat seorang istri, pendamping seorang istri. Inilah. Setelah itu kami akhirnya, setelah singkat cerita, akhirnya kami, bagaimana saya memantapkan keimanan saya, supaya saya menjadi Kristen yang tidak mandul, menjadi Kristen yang bertumbuh dewasa, supaya menjadi Kristen yang berakar dan menghasilkan buah. Banyak sekali. Begitu saya dibaptis, jelas Tuhan katakan kamu diselamatkan. Tapi bukan sampai di situ. Melalui kematian kita ditebus. Setelah itu melalui kebangkitan dan mulai kenaikan. Disitulah kita berani nggak kita menghampiri tata kasih karunia, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, inilah. Di situ saya harus belajar bagaimana saya harus bertumbuh dewasa. Ya. Artinya bertumbuh ini di dalam Tuhan, kita ini berakar. Berakar itu adalah satu proses. Bahwa ternyata dalam ikut Tuhan itu tidak ada janji keselamatan saja. Tapi janjinya Tuhan tentang keselamatan ini apa? Melalui proses. Proses, karena Tuhan juga untuk menebus dosa kita melalui proses juga. Lebih sakit kita apa diri Tuhan? Tuhan lebih sakit lebih dahulu daripada diri kita. Inilah yang kita ambil dari petik bagaimana kita melihat kebaikannya Tuhan. Saya sangat kagum ya mendapatkan istri. Akhirnya kami
dinikahkan. Nikah, jadi posisi saya sudah punya anak. Tapi Tuhan mengampuni kok. Tuhan baik kok. Kenapa kok istri tahu Mas Duta seperti itu, istri nggak mau nikah? Dia berjanji, sekali dia, karena itu perbuatan dosa, itu harus dikawini. Kalau istri saya kawin, berarti istri saya selamanya berdosa, berzina selamanya. Akhirnya dia kawin dengan saya. Meskipun proses. Akhirnya kami nikah. Kami hidup bahagia sekali. Perjalanan demi perjalanan, hidup demi hidup. Ada yang bilang kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Ya, saya nggak butuh berkat. Butuh saya hidup, bertumbuh, dan selamat. Selamat dan bertumbuh maksud saya. Hidup saya. Karena sudah merasakan, wah, macam-macam persoalan. Saya ingin memberikan hati kami, hidup kami tumbuh. Setelah itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya akhirnya ketemu dengan namanya Pak Pendeta John Maulana Sidik. Inilah Bapak rohani saya yang mengajari saya, yang memberi kami motivasi semangat kembali sampai saya bertumbuh. Memang saya harus bertumbuh seperti ini tuh. Kalau nggak didampingi, mungkin saya akan ngawur. Pertumbuhan itu akan ngawur. Kita kan firman yang kita sampaikan, yang kita bawa, yang kita terima, itu harus firman yang betul-betul murni. Terisi terus. Bagaimana kalau Pak Jun memberikan satu saya firman? Ternyata firman ini adalah makanan kan. Makanan ini ada buat kita. Nah, kalau makanan itu makan sembarangan, mana mungkin kita bisa bertumbuh. Akhirnya kita keracunan. Ya, banyak sekali para pendeta belajar tentang doktrin. Akhirnya itu kan makanan. Makanan yang harus dibuang. Tapi makanan sejati ini ada firman asli. Jadi akhirnya kita telan kenyang-kenyang benar. Kalau tentang pengajaran doktrin itu, aduh, akhirnya kita menimbulkan keracunan. Akhirnya kita pengkritik hidup itu. Ya, itulah. Akhirnya kami ketemu Pak John, kami didik, akhirnya kami dibina, digembleng, akhirnya kami diajak pelayanan di salah satu beberapa macam gereja. Akhirnya kami jadi penginjil. Ya, Bali, Sulawesi, Madiun, sudah kemana-mana, puji Tuhan. Ini bukan karena kekuatan saya, ini karena kekuatan Tuhan. Ya, bagaimana saya menerima Tuhan setelah dewasa seperti ini? Jadi saya bukan merasa dewasa, tidak. Orang yang ingin dewasa dan bertumbuh itu adalah orang yang mau melayani Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan. Orang yang mau datang ke persekutuan di dalam Tuhan. Banyak sekarang tidak, udah kamu diberkati, kamu selamat. Percuma kalau seperti itu. Ya, jadi kita melayani Tuhan, datang persekutuan, ini adalah kekuatan anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saya minta jangan kaget dengan perkembangan masalah saya ini, bahwa di dalam kehidupan kekristenan ya seperti ini. Ya. Jadi saya terus digembleng Pak John, dengan Pak In juga, Pak istri saya. Melalui proses-proses itulah saya bertumbuh. Ya. Nah, pertama sih ya kita menerima firman yang ringan-ringan aja susu, tapi sedikit-sedikit keras. Akhirnya kami harus dewasa. Kalau kita terus anak-anak, terus kapan kita menjadi Kristen yang sempurna? Kan kita harus mencapai keselamatan yang sempurna, bahwa kita ini harus seperti sama hidup seperti Kristus. Nah, dari situlah kita tidak tinggal diam. Jadi Kristen itu tidak boleh tinggal diam, monoton, nggak boleh. Kita juga harus pergi. Beritakan firman Tuhan. Entah itu keluarga, entah itu ke kerabat yang belum mengenal Tuhan.
Itu tugas-tugas kita ya. Nah, setelah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana saya menerima tantangan ini setelah saya menerima Tuhan? Aduh, menerima Tuhan itu memang setelah kita belajar dewasa menerima Tuhan, pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Wah, teman-teman saya, kalau kamu ketahuan sama saya tembak, saya bom, saya apa? Putuskan tali kepalamu ini, leher kepalamu. Wah, banyak sekali. Kami tenang-tenang saja. Karena dalam firman ada kan, kalau dalam firman saya pernah dengar, mati adalah keuntungan. Karena keuntungan itu dalam Tuhan. Orang Kristen itu, kok udah mati kok untung? Untung karena kita hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, mengalami sakit, mengalami masalah, pasti takut. Tapi kalau orang sudah dewasa, mengalami masalah, mengalami sakit, tidak pernah takut. Karena ada diri Tuhan yang ada di dalam diri kita. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Ya, itu. Jadi saya katakan, inilah tantangannya bagaimana? Setelah saya ngikut Tuhan, banyak. Teman saya menghujat, keluarga saya menghujat. Aduh, saya dah nggak karuan. Yang paling ngeri itu teman saya. Satu angkatan waktu di jadi khilafah. Dari jundula-jundula yang ada di Poso itu. Itu yang paling berat itu. Saya harus membuktikan, saya harus memberikan satu semangat. Wah, saya harus memberi motivasi. Ayo, ikut Tuhan. Kita ini punya Tuhan, Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan pada kita. Jangan ikut-ikutan radikal, saya bilang gitu. Itu bukan agama, saya bilang gitu. Itu kekerasan. Kristen punya kasih. Kamu, kalau Muslim, ya Muslim yang punya kasih. Itu. Kalau radikal, itu yang jadi masalah dipertanyakan. Mari kita sama-sama. Kalau kamu memang Muslim, Muslimlah yang penuh kasih, yang damai. Kalau saya Kristen, saya juga Kristen yang penuh kasih dan damai. Sama-sama. Indonesia tuh enak loh. Bhinneka Tunggal Ika. Nyaman sekali. Kita ini berdampingan, ya. Inilah kekuatan kita, ya. Jadi saya harapkan bahwa memang di dalam hidup ini memang ada tantangan, ya. Tantangannya ya seperti itu, ya. Dari keluarga, dari lingkungan, wah sampai saya itu sampai tidak karuan. Ada satu cerita menarik. Ketika saya sudah bertobat, artinya menerima Tuhan Yesus, saya kan pernah nikah dengan orang Sunda, mempunyai anak. Kalau ibunya itu mantan istri saya sekarang ada sampai saat ini saya katanya ada dengar di Afghanistan. Yang istri pertama saya. Terus anaknya ini juga pernah di Suriah. Terus akhirnya dia sekarang mondok di Ngeruki ya. Jadi saya itu dari anak itu saya punya anak namanya Muhammad Balsam Al Jihad ya. Nah, Muhammad Balsam Al Jihad. Nanti foto-fotonya saya lihatkan kalau ada yang mau japri ke saya silahkan, enggak apa-apa. Nggak apa-apa melalui saya, enggak apa-apa. Japri, Pak, saya ingin lihat foto-fotonya dengan anaknya. Silakan, enggak apa-apa. Saya terbuka. Ya, saya orangnya fair ya. Gitu. Anak saya memang dalam keagamanya lebih akurat ya, lebih baik ya menerima keagamanya, tapi memang dia posisinya di Ngeruki sama suaminya. Jadi anak saya ini punya anak, yaitu cucu saya namanya Muhammad Basam Al Jihad ya.
nggak tahu itu nama dari mereka yang kasih, bukan dari bapaknya. Saya sendiri bapaknya, saya kan bapaknya tidak tahu menau. Ya memang keinginan dia seperti itu, ya haknya mereka dia. Nah terus suaminya namanya Muhammad Adi, ya mereka udah kemana-mana juga, tapi saya juga. Ternyata apa yang terjadi setelah saya menerima Tuhan Yesus? Anak saya mendengar, baru saya sering pelayanan dengan Pak Pendeta John, anak saya mendengar. Dari Ngeruki datang ke Ngawi, hanya ingin melihat saya. Dia tanya sama saya kaget sudah berapa tahun saya nggak ketemu sama saya. Papa, saya kaget. Wah, ada tamu, kata anak saya yang dari istri yang kedua ini. Karena yang istri kan udah otomatis udah cerai. Ya cerainya nggak tahu gimana, saya lucu lah pokoknya. Gitu. Nah, setelah itu saya tanya, siapa? Nah, anak saya ini yang dari istri kedua kaget. Wah, ada orang sana. Ada orang apa? Ada orang pakai hitam-hitam. Ah, siapa? Nggak tahu. Jangan-jangan itu nanti bawa bom. Hah? Kamu jangan macam-macam, saya bilang gitu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia buka datanya sedikit. Dia tanya sama saya. Kaget dia. Papa, ini Messi. Wah, nangis saya terharu. Saya tak rangkul. Suaminya saya rangkul. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di anak saya. Yang dari istri pertama yang orang Sunda. Wah, dia banyak cerita. Cerita nangis jadi. Kamu nggak apa-apa pegang saya. Enggak apa, papa nggak, Neng, nggak apa-apa pegang papa. Kamu nggak marah, papa ngerangkul. Enggak apa, kamu nggak apa-apa, papa ini orang Kristen, saya bilang gitu. Enggak apa, dia tambah kenceng lagi dia. Hebatnya anak saya. Dia kan bercadar, suaminya ya, segitulah. Itu kan hanya identik orang apa, Muslim. Saya tanya tinggal di mana, saya muridnya Abu Bakar Basir, kan bilang, wah saya gini-gini doang. Saya nggak peduli siapapun, yang penting dia datang ke rumah saya, dia baik. Saya sebagai orang Kristen, saya harus menunjukkan saya ini terang dunia, menjadi garam untuk kebaikan kita semua. Ternyata saya membuktikan saya harus baik sama mereka. Makanya saya jelaskan. Ya nangis dia ketemu sama saya sudah berapa tahun saya nggak ketemu. Akhirnya ya sudah, akhirnya dijelaskan sama anak saya di Merauke, kata anaknya, oh ya nggak apa-apa, harus ngobrol. Papa kenapa? Dia tanya sama saya, papa kenapa jadi orang Kristen? Oh saya lihat papa di medsos, kalau papa jadi seorang apa penginjil segala macam. Kamu nggak mau tahu papa menjadi seorang penginjil atau pendeta suatu hari nanti? Saya ini bukan pendeta. Jadi kalau saya ditanya tentang firman-firman Tuhan, saya baru belajar. Saya bilang gitu. Papa ini bukan seorang pendeta, karena papa nggak pernah sekolah. Tapi papa ingin tahu bahwa perilaku seorang pendeta itu bukan karena sekolah, tapi perilaku kehidupan sehari-hari. Inilah yang diselamatkan Tuhan, Neng, saya bilang gitu. Wah, kaget dia. Sekolah pendeta tidak jaminan, Neng, saya bilang gitu. Yang jaminan hidup selamat adalah perilaku kita, hidup sehari-hari. Kita lihat, Neng, bahwa kita punya kasih, itu segala-galanya. Inilah hidup orang Kristen, Neng, saya bilang. Karena saya panggil Neng. Ya betul, Pak. Akhirnya dia nggak benci sama saya. Dia sering saya kasih sesuatu hal tentang isian sedikit-sedikit, pelan-pelan tentang firman Tuhan. Tapi itu juga kami tidak yang keras-keras, yang ringan-ringan saja. Gitu. Baca ini, Neng. Nah, kalau ada ayat yang dari teman, niru teman, saya kirimkan. Itu saja, saya sederhana. Jadi saya percaya bahwa kalau kita hidup selamat, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kesaksian saya ini saya harapkan para hamba-hamba Tuhan, marilah kita memberikan motivasi yang terbaik kepada rekan-rekan sekalian, keluarga kita, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan.
Caranya bagaimana menginjil yang baik itu? Satu, tunjukkan hidup kita, kasih kita, hidup kita seperti Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Perbuatan baik itu akan dilihat. Bisa. Tunjukkan. Jangan pernah benci kepada menghujat, mengkritik. Nggak usah. Kapan Indonesia mau damai kalau terus selalu mengkritik tentang satu dengan yang lain, tentang banyak-banyak Alkitab. Alkitab ini begini, Alkitab ini begini. Tidak akan selesai. Jadi saya masing-masing saya tunjukkan, hiduplah dengan kebaikan dan perilaku tindakan kita sehari-hari. Itu adalah penginjilan yang paling hebat. Nanti akan ditiru kebaikan-kebaikan itu. Dan orang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Ya, saudara yang terkasih. Hanya saya juga diajarkan oleh Pak Pendeta John. Pendeta John ini orang yang sederhana. Tidak pernah neko-neko, tidak pernah macam-macam dia. Ya kalau mungkin kaya-kaya, tapi mereka punya kasih. Kasih dari siapa? Kasih dari Tuhan. Tidak ada yang ceritanya kita bisa melihat sesuatu. Misalnya kita, kenapa Pak Duta bisa jadi orang Kristen apa melihat Tuhan? Saya tidak bisa melihat Tuhan. Tapi hadirat Tuhan masuk ke dalam diri saya. Dan saya diubahkan. Kalau saya melihat langsung sama Tuhan, mati saya. Betul. Betul itu saya. Mati saya. Musa aja melihat Tuhan. Musa aja melihat Tuhan. Wah silau. Bentuknya bagaimana nggak tahu. Orang yang bisa melihat Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Bahasa Ibrani-nya horao. Itu. Horao adalah orang yang suci hatinya. Orang yang udah suci, kudus, sudah melihat diri Tuhan. Meskipun tidak bisa melihat Tuhan, tapi dirinya sudah seperti ada dalam diri kehidupannya ada unsur-unsur Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Inilah. Mari kita bangun, ya. Saya minta daripada bagaimana kita selama menerima Tuhan, ya. Mari kita membangun hidup kita, iman kita menjelang kedatangan hari Tuhan. Yang enggak lama lagi pasti datang itu, namanya kedatangan Tuhan itu pasti ada. Kita banyak berdakwah, kita banyak saling perang masalah ideologi, masalah pengajaran, masalah ini, masalah itu. Wah, saya sempat kaget juga kalau kalian mendengar seperti itu. Kapan kita mau bertumbuh kalau masih membicarakan masalah itu? Sederhana saja, bila mana kita mengenal diri Tuhan, yaitu apa? Buktikan perbuatan kita kepada orang lain. Satu, banyaklah bersekutu bersama Tuhan. Banyaklah melayani Tuhan. Ya, ini sederhana saja. Melayani tidak harus sebagai pengkhotbah, tidak. Melayani tidak seperti harus pemain bass, gitar dan sebagainya, tidak. Melayani itu macam-macam melayani. Mendengarkan, duduk, itu melayani Tuhan juga. Nyapu, bersihkan gereja, itu juga melayani Tuhan. Inilah hidup sederhana untuk keselamatan, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kesaksian saya. Saya mohon maaf, ini kesaksian agak lama ini. 1 jam lebih 20 menit. Saya minta maaf. Mari kita sama-sama umat-umat Tuhan, umat-umat yang di luar Tuhan. Mari. Damai itu cantik. Ya. Damai itu cantik. Damai itu indah, ya. Enak sekali kalau kita sudah ada kata damai, ya. Kan kita punya slogan.
Ya, untuk apa slogan itu kalau kita tidak mau dipergunakan? Islam itu agama damai, Kristen itu agama kasih. Satukan, satukan, satukan. Damai dan kasih. Ya, itu yang kita perlu. Itu akhirnya tidak ada konflik ya. Jadi saya anggap bahwa radikal-radikal itu sebetulnya bukan satu apa sarana agama ya, bukan, itu hanya satu keinginan nafsu saja ya. Jadi saya ingin tahu saja kalau itu adalah sesuatu hal untuk berjihad, ya saya tidak yakin ini. Ya, saya mengalami itu karena saya langsung di seperti itu ya. Demikian saudara Bapak Ibu sekalian, marilah hidup di dalam Tuhan ya. Tuhan memberkati. Kami mohon maaf bila mana ada perkataan saya salah, ada yang salah. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan daripada Bapak Duta Al-Bassam, sehingga beliau yang tadinya istilah orang pada umumnya raja tega, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus hatinya dilembutkan dan beliau mempunyai belas kasihan dan Amin, Pak. menjadi orang yang cinta damai, orang yang mengasihi, orang yang ingin berbuat baik kepada orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, orang yang benar-benar melihat kebenaran di dalam kehidupan ini, ya. Amin. Kalau kita berkata kita berjumpa Tuhan, tetapi hidup kita juga tidak karuan, hidup kita masih brutal, hidup kita masih aneh-aneh, maka apa yang kita mau katakan? Kita berjumpa dengan Tuhan, orang pun juga tidak percaya. Orang juga tidak yakin kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, begitu berceramah, khotbahnya maki-maki, kata-katanya kotor, penuh dengan penghinaan, penuh dengan makian, penuh dengan kebencian. Bagaimana orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita? Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Duta ini benar-benar realita, bahwa Pak Duta berjumpa dengan Tuhan yang benar, tidak bisa dibantah. Bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang mempunyai karakter yang kita bisa kenali. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa Tuhan itu hanya satu, dan Tuhan itu sifatnya kasih, dan Dia ingin berbuat baik kepada siapapun, bahkan dari yang berlatar belakang hitam, dari yang berlatar belakang aneh-aneh, seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Duta. Beliau adalah salah satu orang yang mungkin tergolong paling aneh, ya, karena dengan kehidupan yang pada waktu sebelumnya ingin selalu membuat orang lain menderita, asal tujuan dan kehidupan beliau dan kelompoknya bisa tercapai. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, sehingga waktu Tuhan Yesus datang, tidak pernah Tuhan Yesus marah-marah, terus kemudian ditempeleng dulu, dikasih masuk penjara dulu, kemudian baru dibebaskan. Tidak. Tuhan Yesus datang langsung dengan kasih-Nya, karena Tuhan Yesus ingin supaya semua manusia bahagia. Tuhan Yesus ingin supaya semua manusia mengalami kebaikan. Itu sebabnya Bapak Duta Al-Bassam ini adalah sebuah contoh yang sangat real. Yang sangat real bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang berkuasa. Beliau diubahkan secara luar biasa, ya. Saya sebagai hamba Tuhan pun sangat diberkati dengan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Haleluya. Oke teman-teman, waktu dan kondisi juga yang membatasi kita. Dan amin Pak, terima kasih Pak. Pak Yusuf. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya, di mana doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus sumber kebaikan memberkati kita semua. Amin. Dan, amin Pak. Jika teman-teman ingin mendukung narasumber, silakan di layar deskripsi kami cantumkan nomor rekening. Teman-teman bisa salurkan persembahan kasih ke situ. Oke, terima kasih buat semuanya. Amin. Terima kasih buat Pak Duta atas kesaksian yang luar biasa. Amin Pak Yusuf, terima kasih memberkati Pak atas channel Pak Yusuf.
Ya, doa kami buat Bapak, Tuhan pakai Bapak luar biasa dan kasih Amin. karunia Tuhan semakin berlimpah dalam hidup Bapak. Amin. Salam Amin. juga buat Pak John Maulana Sidik. Tuhan Yesus Iya, Pak, memberkati kita siap. semua. Amin, 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 Pak. Ya, siap. Amin. Makasih. Salam Amin, kemenangan buat amin. kita. Salam kemenangan, Pak. Tuhan memberkati ya, Pak. Yes, Semangat, Pak amin. Yusuf. Ah, yes. Amin.